Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali pada ibadah minggu ke-15 sesudah Pantekosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi hidup beriman kita, serta menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul di rumah masing-masing bersama keluarga dengan hati penuh sukacita untuk memuji dan menyembahnya. Mari jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari SPL nomor 162, Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang aku kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah Minggu 13 September tahun 2020. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Nats pembimbing kita dari Kolose 2 ayat 7, firman Tuhan mengatakan demikian: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengarkan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang mengakibatkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang perjalanan minggu yang telah kami lalui. Kami banyak mendengar tetapi kurang menjadi pelaku firman yang benar. Acap kali kami tidak memperlihatkan tindakan kasih sebagaimana yang diperintahkan oleh-Mu. Kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi kurang peka dan jarang berbagi dengan saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang dilakukan dan firman yang didengarkan hanya memperkaya diri sendiri. Hati kami cenderung mementingkan kebutuhan diri sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Ampuni dan baharuilah kami ya Bapa pengasih. Dengarkanlah juga dua pribadi kami yang memohonkan ampunan-Mu atas kesalahan-kesalahan pribadi yang kami lakukan di minggu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengaminkan pengakuan dosa kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku.
Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk. Pada kesempatan ibadah minggu ini, marilah kita saksikan bersama kesaksian yang akan disampaikan oleh PKB Aquila. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berbela bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau dalam hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita, atas doa padanya. Dia
Arahkanlah hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kau berfirman, sambil saya undang bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami persilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8 demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku terkasih, tema dari Bapak Gembala dan juga Komisi Pelayanan mengatakan merawat kerohanian warga jemaat. Namun sebelumnya saya menyapa saudara-saudaraku terkasih, sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bagaimana kabar saudara-saudaraku terkasih? Saya berharap kita ada dalam kasih Kristus. Kiranya kasih Kristus menaungi kita meskipun bangsa dan negara kita bahkan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Doa kita kiranya pandemi COVID-19 ini berlalu secepat mungkin dari bangsa dan negara kita Indonesia ini, bahkan dari seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema ini mungkin saudara-saudaraku terkasih mengatakan merawat kerohanian warga jemaat. Itu kan urusan hamba-hamba Tuhan, itu kan urusan pendeta, itu kan urusan majelis. Karena tema mengatakan merawat kerohanian warga jemaat adalah tugas pelayanan. Ya, saya mendengar saudara-saudara sidang jemaat berkata demikian. Ya, tapi tidak saya salahkan. Namun kita berdasar akan firman Tuhan menjadi renungan kita. Saudaraku terkasih, kita hidup ada yang berkehendak. Kita hidup ada yang berkehendak, ada yang mengatur, ada yang memimpin. Siapa yang memimpin kita? Yaitu Tuhan Allah. Dan kita juga menjadi orang percaya adalah karena kehendak Tuhan Allah. Bukan karena kehendak saya. Bukan karena kehendak saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan saudaraku terkasih. Tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya berbuah. Yohanes 15 ayat 16a dan b. Kita harus sadar diri saudaraku terkasih sebagai orang pilihan Allah. Orang yang diutus Allah, yang seharusnya kita menghasilkan buah. Karena Tuhan Allah yang berkehendak atas hidup kita. Karena Tuhan Allah yang berkehendak atas hidup saudaraku terkasih, maka kita harus taat. Kita harus tunduk atas kehendak Tuhan Allah. Kita boleh hidup hanya di dalam Tuhan.
Kita boleh hidup hanya di dalam firman Tuhan. Dasarnya itu saudaraku terkasih, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas. Firman Tuhan yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku terkasih, kalau kita hidup di dalam Tuhan, tentu kita menghidupi firman Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita ada membaca firman Tuhan. Kita ada merenungkan firman Tuhan. Kita ada untuk melakukan firman Tuhan. Tema yang mengatakan merawat kerohanian warga jemaat boleh terjadi kalau kita memiliki 3 hal. Yang pertama, hidup menjadi teladan. Yang kedua, hidup dalam kebersamaan. Hidup di dalam unity, ada persekutuan. Dan yang ketiga, hidup rendah hati. Ketiga hal ini kita akan belajar untuk merawat kerohanian warga jemaat atau merawat kerohanian berjemaat. Yang pertama, hidup menjadi teladan, ayat 1, ayat 6 dan ayat 8. Paulus mengatakan dalam Kristus ada nasihat, dalam Kristus ada penghiburan kasih, dalam Kristus ada persekutuan roh, dalam Kristus ada kasih mesra, dan dalam Kristus ada belas kasihan. Saudaraku terkasih, ini adalah karakter Kristus Yesus Tuhan. Karakter ini juga yang menjadi karakter kita semua orang percaya. Jangan katakan itu karakter pendeta, itu karakter majelis. Kita semua orang percaya harus memiliki karakter ini. Baik pendeta, para majelis, sidang jemaat pun harus memiliki karakter Kristus. Mengapa? Karena kita semua ada satu tubuh di dalam Kristus. Kita harus menghidupi nasihat. Kita harus menghidupi penghiburan kasih. Kita harus menghidupi persekutuan roh. Kita harus menghidupi kasih mesra. Dan kita harus menghidupi belas kasihan. Jangan dipelesetkan saudara-saudaraku terkasih. Jangan dipelesetkan, ada kasih yang bermanfaat, kasih yang memanfaatkan. Jangan ada belas kasihan yang menguntungkan, kalau merugikan tidak mau. Kita harus sungguh mengikuti karakter Kristus ini, mengikuti teladan Kristus menjadi hidup kita. Kita harus menghidupi teladan Kristus. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Makanya saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan yang mengatakan, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan saudara-saudaraku terkasih, mari kita menghidupi Kristus yang hidup. Kalau kita menghidupi Kristus yang hidup,
Kristus ada di dalam hidup kita. Bukan Kristus yang mati, bukan kita orang yang vakum, tetapi orang yang aktif di dalam firman Tuhan. Kita harus perhatikan ini. Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang pertama, saudara-saudaraku terkasih, hidup menjadi teladan. Yang kedua, saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kebersamaan. Yaitu Filipi 2 ayat 2. Hendaklah hidup kita anggota jemaat ada dalam kebersamaan berjemaat, dengan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Melakukan semuanya ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Ini bukan pula perbuatan mau-maunya kita. Ini semua adalah kehendak Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Kita orang percaya memiliki karakter Tuhan, mengikuti teladan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita menghidupi hati yang tergerak oleh belas kasihan. Hati yang menghidupi tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku terkasih, Matius 9 ayat 35 sampai 38 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, perhatikan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku terkasih, saya mengingatkan kembali yang di ayat 36 dari Matius 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lihat hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, melihat mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana kita yang kita mengaku anak-anak Allah? Bagaimana dengan hati kita? Adakah tergerak oleh belas kasihan? Adakah tergerak oleh belas kasihan? Saudaraku terkasih, dengan hidup dalam kebersamaan ini, aku teringat dan aku bersyukur sekali memiliki gembala sidang seperti Bapak Pendeta Charles Gultom, hamba Tuhan yang taat, memiliki karakter Kristus. Mungkin saudaraku terkasih mengatakan, dari mana Pak Sitorus tahu demikian? Karena aku mengalami dan melihat sendiri. Di mana jemaat yang sakit, gembala ada di sana.
Gembala menyertai jemaat yang sakit dan gembala mengantarkan jemaat ke rumah sakit. Gembala juga membagi-bagikan sembako kepada jemaat. Gembala memberikan hatinya untuk melayani jemaat. Yang menjadi pertanyaan saudaraku terkasih, kalau sudah begitu baiknya pelayan Tuhan, bagaimanakah kita sebagai anggota jemaat Tuhan, sebagai sidang jemaat Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, silahkan menjawab sendiri di dalam hati. Hidup dalam kebersamaan yang kedua. Yang pertama, hidup menjadi teladan. Dan sekarang yang ketiga, hidup rendah hati. Ayat 3 sampai ayat 5. Hidup rendah hati adalah karakter Kristus. Teladan untuk kita hidupi. Kita melihat tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi mengutamakan orang lain. Kita melihat dan kita membaca firman Tuhan, tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri tetapi mengutamakan orang lain. Tidak mengharapkan puji-pujian. Membuka diri, berani berkorban, berani bayar harga. Hidup rendah hati, tidak sombong adalah karakter Kristus. Teladan juga untuk kita hidupi. Di mana Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hidup rendah hati, tidak sombong, adalah karakter Kristus. Dan yang berikutnya, hidup rendah hati, tidak pendendam. Karakter Kristus, teladan untuk kita hidupi. Tidak pendendam. 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kristus rendah hati, tidak pendendam. Dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku terkasih, hidup rendah hati, melepas pengampunan adalah karakter Kristus yang juga teladan untuk kita hidupi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Perhatikan saudaraku terkasih, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus adalah Maha Pengampun. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku terkasih, yang mengaku anak-anak Tuhan? Ada yang menyakiti kita, tetapi kita tidak melepas pengampunan. Ada yang menyakiti kita, kita mendendam. Di mana karakter Kristus yang kita harus hidupi?
Saudaraku terkasih, kita harus sadar diri bahwa kita ada bukan mau-maunya kita, tetapi kehendak Tuhan Allah. Kita dipanggil Tuhan Allah bukan saja untuk selamat, tetapi kita dipanggil Tuhan Allah untuk menghidupi firman Tuhan, untuk melakukan kehendaknya, untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Itulah kehendak Tuhan. Kita ada bukan untuk mau-maunya kita. Kita ada suka-sukanya Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Indah sekali saudaraku terkasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita layak mensyukuri. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan tidak mungkin memberikan kecelakaan bagi kita. Kalaupun ada pergumulan di dalam hidup kita, Tuhan mau kita anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang cengeng. Saudaraku terkasih, nats pembimbing kita dari Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada beberapa hal melalui nats pembimbing ini yang kita harus perhatikan. Kita harus berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan kita dibangun di atas Kristus, dan kita harus bertambah teguh dalam iman yang kita sudah belajar melalui firman-Nya, melalui isi hati Tuhan, melalui kehendak Tuhan. Tema kita mengatakan merawat kerohanian warga jemaat. Saudaraku terkasih, merawat kerohanian warga jemaat. Mungkin ada orang bertanya, merawat itu kalau saya mengartikannya memelihara, kalau saya mengartikannya menjaga, tidak berbeda jauh dengan kalau kita punya tanaman, kita harus merawatnya, kita harus memeliharanya, kita harus menjagainya. Itu tanaman saudaraku terkasih. Demikian juga rumah tangga. Merawat rumah tangga, merawat istri, merawat anak-anak, merawat keluarga, merawat suami, menjaga suami. Siapa yang merawat? Siapa yang menjaga? Ada pribadi bukan? Ya kita suami ataupun istri, ataupun anak-anak. Kalau kita sebagai orang percaya, orang yang rohani, ada yang menjaga kita. Kita harus menurut saja, kita harus mengikuti Dia saja. Ada yang berkehendak, yaitu Tuhan Allah. Merawat kerohanian warga jemaat, merawat kerohanian berjemaat. Kita harus memiliki hidup menjadi teladan, hidup dalam kebersamaan, dan hidup rendah hati. Terpujilah Allah, Tuhan memberkati. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 441, Ku ingin menyerahkan. Menyerahkan
kita masuk di persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat, dari KJ nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Jemaat, mari saya undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa, Khalid langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan kelimpahan segala berkat-Mu yang tersedia di sorga bagi kami, umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Sebahagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur, berkatilah segala pekerjaan dan usaha yang baru kami mulai atau rutinitas. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan agar kami dengan penuh iman dan harapan kepadamu bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam rumah-Mu. Berilah kami keteguhan dalam masa-masa sulit, kegagalan atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerahkan atau berputus asa. Berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Allah, Bapa kami, Anak dan Roh Kudus, berkatilah hidup kami dan terimalah persembahan syukur buah kehidupan kami. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita masuk doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami
merawat kerohanian warga jemaat dengan 3 hal, yaitu hidup menjadi teladan, hidup dalam kebersamaan, dan hidup rendah hati. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami, Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, pemerintah pusat dan daerah. Tuhan berkati. Demikian juga dokter-dokter, perawat-perawat, para medis bekerja di bidang kesehatan. Tuhan lindungi mereka dari sakit penyakit dan dari pandemi COVID-19. Tuhan lalukan secepat mungkin pandemi COVID-19 dari tanah air kami Indonesia ini, bahkan dari seluruh dunia. Kasihanilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga Indonesia normal ekonomi, normal pekerjaan, normal kesehatan, maupun normal kehidupan bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu pengerja di Sinode GKI. Program Tuhan terlaksana dengan baik. Berkati ya Tuhan para pendeta GKI, dan demikian juga GKI dimanapun berada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati GKI Petra, para pelayan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Charles Gultom dalam pelayanan juga kesehatannya. Tuhan berkati. Demikian juga Ibu Silvia Gultom. Tuhan berkati. Berkati juga anak-anak terkasih Yunika dan Hagai. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Dengan hormat kami sebutkan nama almarhum Bapak Oppu Olivia Gultom, ayahanda dari Bapak Pendeta Charles Gultom. Tuhan berkati melimpah untuk memeliharakan ibu terkasih Oppu Olivia Boru yang ditinggalkan oleh Bapak almarhum, dan juga anak-anak cucu keturunannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu majelis, dan seisi rumah mereka yang selalu setia mendukung dan menopang mereka dalam pelayanan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Huta Barat, Oppu Jonathan Doli. Kiranya Tuhan menguatkan, menghiburkan keluarga, dan juga keluarga Bapak Ilus Simajunta dan Lucy, anak-anak cucu keturunannya. Tuhan memberkati, memelihara, dan mereka semua berlimpah kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GKI Petra. Tuhan kawal, Tuhan jagai. Tuhan menjauhkan GKI Petra dari niat maksud jahat orang. Tuhan menjauhkan dari pencurian dan kebakaran. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Demikian juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dan juga hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Injil diberitakan di mana-mana sampai ke ujung bumi. Doa ini kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuturkan. Kasih-Nya
Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar. Jadilah saksi-saksi Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.